Ratu nomor 551 ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kudus dalam surga, dipilih oleh Allah dari dunia seluruhnya dan dari para bangsa. Karena hidupnya di dunia menjadi teladan kita, mari bersama-sama memuji Tuhan kita. Intensi kita dalam Eucharis ini, kita memperkenalkan untuk pertemuan para pastor hari ini sampai dengan tanggal ketiga nanti yang benar, agar segala yang dibicarakan di dalam kelas berjalan dengan baik dan membantu untuk pengembalaan umat di paroki-paroki itu, supaya kita berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, saya mengajak kita untuk mendoakan mereka yang sakit, terutama bapak angkat saya di Kupang, namanya Paulus Medi, yang saat ini kesadarannya sangat menurun. Semoga Tuhan yang Maha Rahim berkenan memberikan pemulihan kesehatannya. Juga untuk Pak Tito yang masih bergulat dengan penyakit kelainan darah, dan Pak Frans, Bu Kamelia, Pak Sutri Bambang, Ibu Sumiati, Ibu Lupita, Pak Edi, Bu Uli, Pak Jonathan, Pak Rocky, Pak Clement. Semoga Tuhan berkenan memberikan kesehatan mereka agar terbebaskan dari kanker. Juga surah Bapak Billy dan dipulihkan ingatannya. Juga kita mohonkan campur tangan Tuhan untuk pemulihan ekonomi dan kelancaran usaha dari keluarga-keluarga pasangan Pino Monika, Rasbulan, Rasuli, Tikus kita, Ratna, Thomas, dan juga untuk keluarga-keluarga yang mengalami pergulatan di dalam di rumah tangga mereka,
relasi dengan anak. Semoga biar Tuhan sendiri yang mencarikan jalan untuk bisa mendapat jalan yang menyenangkan dan menggembirakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang telah meninggal, Jarang Darwati dan namanya keluarga saya namanya Gabriel Moda dan juga kakak Niko yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Semoga Tuhan berikan kepada mereka bisa berpegang Engkau dan umat di paruh kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Pada hari ini gereja mengenang Santo Bernardus Abbas dan Pujaga Gereja, hidup pada tahun 1153. Saya membacakan kurang lebih cerita tentang dia. Bernardus lahir dari keluarga Fontanes di Burgundy pada tahun 1090. Pada usia 21 tahun, ia meninggalkan ibunya yang saleh, Alef, untuk mempersembahkan dirinya sebagai postulan di biara Citaus bersama dengan 30 karyawannya. Ia hanya ingin menjadi petapa, meskipun sebenarnya dia mampu menjadi seorang pemimpin negara. Tak lama kemudian, ia pun menjadi abbas di Chiaravalle, Milano, Italia. Dengan teladan hidup dan khotbahnya yang berarti-arti, terbentuklah biara-biara baru di sekitar Eropa. Kontemplasi adalah satu-satunya aspek religius. Karena Bernardus sudah hidup di kelupaan badai yang menghantam gereja pada abad ke-12, ia pun menjadi ujung tombak dan penggerak bagi seluruh Kristen yang baru. Ia juga sangat antusias dalam menghasilkan tulisan tentang diskusi teologi serta homili-homili tentang kebaktian kepada Bunda Maria. Ia wafat pada tahun 1153. Santo Bernardus adalah pujangga bersuara merdu dalam menyanyikan pujian agung kepada Sang Perawan. Wahai kamu yang sampai kini menerjunkan diri masuk dalam terpaan badai tanpa tempat berlindung yang pasti, pandanglah bintang ini, panggillah Maria. Ketika kamu jatuh dalam kesombongan, ambisi, fitnah, dan kepalsuan, pandanglah bintang, panggillah Maria. Jika kemarahan, ketamakan, nafsu menerpa perahu jiwamu, pandanglah Maria. Ketika kamu jatuh dalam jurang keputusasaan, ingatlah Maria, panggillah namanya. Semoga Maria senantiasa terucap di bibirmu dan di hatimu. Itu pemilih dari Bernardus tentang Maria. Dan dia juga membawakan satu refleksi yang sangat dalam tentang kesombongan, tangga-tangga kesombongan. Ada 2 tangga kesombongan luar biasa. Itu Santo Bernardus telah menunjukkan diri sebagai Yesus yang setia dengan cara membiara. Mari kita meneladani semangat hidupnya melalui panggilan kita masing-masing untuk tetap setia kepada Yesus dan selalu dekat dengan Bunda Maria. Kita mempersiapkan diri mengakui dosa dan salah supaya kita pantas merayakan perayaan suci. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah Maha Kuasa mengasihi kita,
mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, api cinta kasih akan rumah-Mu telah Kau kobarkan dalam diri Santo Bernardus Abbas dan bersinar dalam gereja-Mu. Semoga berkat doa dan teladannya, hati kami Kau kobarkan dengan semangat cinta kasih, sehingga kami mampu hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dengan pengatakan Yesus Kristus Prabu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tyrus, beginilah sabda Tuhan Allah. Engkau telah menjadi tinggi hati dan berkata, Aku ini Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau itu manusia, bukan Allah, walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang tersembunyi bagimu. Dengan hikmat dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam pembendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh karena itu, beginilah sabda Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh Aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas. Mereka akan menghunus pedang melawan hikmahmu yang terpuja dan menajiskan semarakmu. Mereka akan menurunkan dikau ke liang kubur, dan engkau akan mati seperti orang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di depan pembunuhmu, Aku ini Allah? Padahal bagi para penikahmu, engkau adalah manusia, bukan Allah. Engkau akan mati seperti tak bersunat, dibunuh oleh orang asing, sebab Akulah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Tuhan bersabda, seharusnya aku menghempas bangsa jahat ini dan melenyapkan ingatan akan mereka di antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Jangan-jangan lawan berkata, tangan kamilah yang jaya, bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya itu. Sebab lawan itu suatu bangsa yang bodoh,
dan tidak ada pengertian pada mereka. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang, dan 2 orang dapat menghalau 10.000 orang, kecuali kalau Allah, gunung batu mereka, telah menjual mereka dan menyerahkan mereka. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Hari bencana bagi musuh telah dekat, dan akan segera datang pada yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya. Ia merasa sayang akan hamba-hambanya. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saya komentar baca 3 menit. Yang pertama, bacaan pertama, mengingatkan kita, Tuhan itu tidak berkenan kepada orang yang sombong. Apalagi sekali menyamakan dirinya sebagai Allah. Kalau bahasa kasar itu nakalan. Maka orang seperti ini tidak berkenan kepada Tuhan. Dan jangan lupa, kekayaan juga bisa mengangkat kita pada kesombongan. Nah, kita sangka bahwa kekayaan itu segalanya, dan kehidupan kita seperti ada di dalam kekayaan itu, maka itu menjadi tujuan akhir hidup kita. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Harta, jabatan seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi bisa diambil kapan saja oleh Tuhan, karena sesungguhnya adalah milik Tuhan. Maka yang kita dapatkan, termasuk kekayaan kita, jangan menjadi alasan untuk kita sombong. Satu kehidupan yang perlu kita pupuk dalam hidup adalah dekat dan cari Yesus, mengandalkan Tuhan, dan jangan pernah sombong di hadapan Tuhan. Termasuk juga tentu tidak boleh sombong dalam sesama. Yang kita miliki, yang kita punya adalah pemberian. Anugerah, hadiah yang perlu disyukuri, tetapi bukan membuat kita sombong. Santo Bernardus yang kita pestakan hari itu, dia pernah membuat refleksi tentang kesombongan. Ada 12 tanda kesombongan. Baik. Nah, coba lihat diri kita masing-masing. Jangan sampai kita sombong dan melupakan Tuhan yang telah memberikan apa-apa dalam diri kita, termasuk kita mungkin ada di posisi tertentu di tempat kerjaan dan harta semakin banyak. Ingat bahwa itu adalah hadiah dari Tuhan, tidak menjadikan kita alasan, apalagi menghalangi kita untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup, dan kita pikir segalanya itu yang kita punya menjadi jaminan hidup kita. Tidak, hidup kekal hanya ada pada Tuhan. Nomor 233. Roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari agar persembahan persembahan berkenan pada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Agung, Sang Koberlanus Abbas, yang gemilang dalam perkataan dan perbuatan, dengan gigih menjaga kerukunan dan ketertiban dalam gerejamu, terimalah persembahan roti dan anggur yang akan tunjukkan pada hari peringatannya ini, agar menjadi tanda kesatuan dan damai bagi kami dengan pengasihan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang Kudus Maha Kuasa dan kekal, dengan pengakuan Yesus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan daripada kudus-Mu, Engkau terus-menerus menyuburkan gereja-Mu dengan kekuatan baru dan berikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka mohon kuduskanlah persembahan Tuhan-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan penanggung selesai dengan jelas, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan Bapa." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Cara 2. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon supaya kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun dalam satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Agustinus Agus serta semua kami. Ingatlah orang-orang sakit, Bapak Tito, Bapak Paulus,
dan teman-teman yang kami doakan serta di sini, termasuk hamba-Mu Musul Bunga. Agar Engkau berkenan memulihkan kesehatan mereka. Dan kami juga mohon campur tangan Tuhan untuk kelancaran usaha penjualan aset hamba-hamba-Mu yang namanya telah kami sebutkan, agar Engkau berkenan memulihkan kehidupan ekonomi mereka. Juga mohon kelancaran untuk seluruh pertemuan para pastor hari ini sampai dengan Jumat di Anjur. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit. Mari kita ingat keluarga kita, para lingkungan, warga paroki kita yang telah meninggal. Juga teman-teman Soferdia, para pastor, Bruder SPD, Saudara Rahasia Abadi yang hari kematiannya kita kenal pada hari ini. Pater Agustin dari Polandia, Bruder Hai Ignatius dari Vietnam, Pater Mieczysław dari Polandia, Bruder Venerino dari Argentina, Pater Anton van Steen Belanda, Pater Taikechi Agustino Nagayama dari Brasil, Kesusbes Suster Amoris Jepang, Maria Sinta Armenia, Adelgar Jerman, Fransilda Austria, Susan Jerman, Sylvia Polandia. Adorasia Abadi Suster Maria Edubigia. Kita juga berdoa untuk para suster PLR yang telah meninggal, biarawati, para imam, uskup dan paus, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam iman-Mu di malam mereka dalam cahaya wajah. Kamu kasihkan semua kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Bernardus Abbas dan biasanya kami kenal hari ini, hamba-Mu Santo Amos Jansen, Yosef Nemets, Beata Maria Yosefa Hendrina, keempat martir dalam SPD, dan suaraku sepanjang masa yang menyerukan padamu. Semua kami pun Kau perkenankan berserta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantar Yesus Kristus Putra, dengan pengantar Dia, bersama Dia, dalam Dia, bagi Allah Bapa Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penjelasan kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala jahat. Sudah berdamai sepanjang kami, supaya kami yang terlibat dalam lipat belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan selalu bersama Dan bersama roh. Sama-sama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu, sabda Tuhan. Tinggallah dalam kasih-Ku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, semoga santapan yang telah kami sambut pada peringatan Santo Bernardus memberikan kekuatan dalam diri kami, sehingga setelah dikuatkan berteladan serta dibimbing oleh nasihat-Nya, kami memiliki cinta yang membara terhadap sabda-Mu, dan kelak kami Kau perkenankan bersatu bersama para kudus-Mu di surga dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. saudara-saudara sekalian, semua yang kita doakan pada kasih ini,
segenap anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, dilindungi dibimbing berkat dalam kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.